sobat semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel Midarte Lambanua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai fungsi bagian-bagian daripada Microsoft Office Word khususnya. Nah, dengan mengetahui fungsinya, maka Anda bagi pemula tidak akan sulit lagi dalam menggunakan Microsoft Word yang lebih dalam ataupun lebih detail lagi. Ini adalah menu-menu yang terdapat pada Microsoft Office Word, khususnya pada Microsoft Office Word 2007. Nah, kita tahu dulu bahwa Microsoft Word adalah software Windows pengolah kata yang biasanya digunakan untuk membuat laporan, dokumen surat, label surat, hingga membuat tabel pun. Nah, untuk lebih lengkap silahkan simak video berikut ini dan jangan di skip ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah kolom apa saja menu-menu yang terdapat pada Microsoft Office Word. Yang pertama adalah menu daripada tombol Office. Nah, kita tahu dulu bahwa tombol Office ini, pada tombol ini terdapat fungsi, yang mana fungsinya adalah untuk membuka dokumen dan juga untuk menutup, sekaligus di dalam tombol ini juga terdapat cara mencetak daripada dokumen. Nah, pada tombol Office ini terdapat beberapa icon, yang mana ikonnya itu ada menu New, Open, Save, Save As, Print, Prepare, Send, Publish, dan Close. Nah, setiap icon ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oke, next. Sekarang kita masuk pada menu daripada Quick Access Toolbar, yang mana Quick Access Toolbar ini berisi tool alat-alat yang bisa diakses dengan cepat dan umum dipakai. Di sini ada beberapa menu yang sudah muncul. Ada menu Save, Undo, Redo, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman, di sebelahnya ini ada menu Custom Size Quick Access Toolbar, yang artinya di sini bahwa rak alat-alat untuk diakses lebih cepat yang bisa diatur isi daripada alat-alatnya. Artinya teman-teman, ketika kita mau mengklik daripada tanda panah ini, maka akan muncul beberapa menu-menu lagi ya. Salah satunya di sini ada menu New, ada Open, Save, Email, Quick Print, Print Preview, Spelling and Grammar, Undo, Redo, Draw Table, dan lain sebagainya. Yang artinya ketika kita mau mencentang daripada salah satu menu ini, maka menu ini akan muncul pada menu daripada Quick Access Toolbar. Saya peragakan saja ya, saya mau klik menu daripada New. Ya. Nah, jadi otomatis di sini menu New sudah muncul pada menu Quick Access Toolbar. Kalaupun kita mau menghilangkan, maka sama seperti halnya yang tadi, kita klik tombol tanda panah ke bawah, kita klik centang lagi. Jadi otomatis akan hilang pada menu Quick Access Toolbar tadi. Sekarang kita masuk pada menu selanjutnya, yaitu menu bar. Nah, menu bar ini adalah berisi perintah alat-alat umum yang sudah dikelompokkan sesuai dengan fungsinya. Di sini ada banyak menu yang umum dipakai oleh para pengguna daripada Microsoft Office Word ini, yang mana salah satunya adalah ada tab menu, insert, layout, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan membahas daripada fungsi dari submenu Home. Di sini kita sudah masuk pada menu-menu Home, yang mana menu Home ini merupakan menu utama yang akan ditampilkan pada saat pertama kali kita membuka Microsoft Word. Nah, menu Home ini terdiri dari toolbar standar, yaitu
ada clipboard, ada font, ada paragraf, ada styles, dan yang terakhir adalah editing. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah papan klip ataupun clipboard ya. Nah, ini berada di paling kiri menu home. Ribbon tool ini masih berhubungan dengan submenu editing yang ada pada ujung ini ya. Kedua, selanjutnya di situ pada papan klip di situ ada paste yang artinya tempel, yaitu menempelkan teks ataupun objek, baik itu gambar ataupun tabel yang sebelumnya sudah kita copy ataupun sudah kita salin. Kemudian ini ada copy yang artinya menyalin atau mengcopy teks ataupun objek. Selanjutnya yaitu cut. Ya, di atas ini ada cut yang artinya memotong sekaligus memindahkan teks ataupun objek. Di bawahnya yaitu format painter yang artinya meniru alias mengganti format sebuah halaman kerja untuk digunakan pada halaman lain. Oke teman-teman, sampai di sini semoga teman-teman masih bisa mengikutinya. Ini masih pada menu home ya. Submenu yang berikutnya yaitu font ya. Toolbar standar yang berikutnya yaitu font, yang artinya di sini font ini digunakan untuk mengatur huruf dan angka. Seperti apa? Seperti jenis, ukuran, warna, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada font ya. Font ini untuk memilih jenis huruf. Ya, di sini ada font untuk memilih jenis huruf yang akan kita gunakan. Salah satu jenis huruf yang sudah muncul di sini yaitu Calibri. Nah, ini jenis huruf ini bisa kita ganti-ganti, yaitu dengan cara mengklik daripada tanda panah yang berada pada sebelah Calibri tadi atau pada toolbar font ya. Kita klik di situ akan muncul beberapa model daripada gaya huruf ya, gaya huruf yang akan kita gunakan ataupun jenis huruf. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada font size yang artinya ukuran daripada size yang akan kita gunakan. Ukuran huruf ya, bebas. Jadi teman-teman kalau mau membuat ukuran hurufnya besar seperti ini, saya mau menulis sebuah teks, misalnya ini, saya mau agar huruf ini terlihat lebih besar, maka saya akan menggantinya dengan cara mengubah ukuran font size-nya, baik itu 24, 48, dan lain sebagainya. Tetapi yang umum digunakan itu adalah biasanya 12 ya. Selanjutnya teman-teman kita masuk pada Grow Font. Ini adalah toolbar Grow Font yang artinya teman-teman saya peragakan sebuah contoh bagaimana cara penggunaan Grow Font yang artinya dipakai untuk memperbesar ukuran huruf sebesar 2 pixel. Jadi di sini saya contohkan, saya akan memblok sebuah teks yang sudah saya tulis dengan kata teks. Dan ini saya akan menggunakan Grow Font. Saya klik sekali saja, maka ukuran hurufnya akan 2 pixel bertambah. Nah, tadinya hanya 12 pixel. Nah, sekarang saya sudah klik Grow Font, maka akan bertambah menjadi 14. Saya klik sekali lagi, maka akan berubah menjadi 16. Demikian halnya dengan Shrink Font, yang artinya di sini adalah bekerja untuk memperkecil ukuran huruf sebesar 2 pixel. Yang artinya kebalikan dari Grow Font tadi. Jadi saya akan klik, maka dia akan berkurang ya. Coba saya klik sekali lagi, maka akan berubah menjadi 12 ukuran jenis hurufnya. Selanjutnya, toolbar selanjutnya yaitu
clear formatting, yang artinya untuk menghapus format teks yang dipilih. Oke, next kita masuk pada bagian bawahnya, ada bold ya, dengan lambang B ya, dengan B yang berwarna hitam tebal, yang artinya dipakai untuk menebalkan teks. Nah, saya contohkan, saya sudah blok teksnya, maka saya klik toolbar ini bold, maka otomatis dia akan berubah menjadi tebal. Oke, gengs. Nah, dengan begitu teman-teman, maka toolbar daripada bold ini akan terlihat aktif dia ya. Lalu kemudian di sebelahnya ada lambang I yang artinya italic ya. Yang mana ini berfungsi untuk memiringkan teks yang mau kita miringkan. Misalnya teks yang sudah saya ketik ini saya akan miringkan. Jadi kita tinggal klik aja. Nah, dia akan otomatis akan miring. Jadi kalau hanya sebatas kata ini saja yang kita miringkan, maka kita klik lagi italic. Jadi sehingga kursornya akan berdiri tegak seperti biasanya. Selanjutnya teman-teman, di sampingnya ada U, lambang U yang artinya garis bawah ya, untuk membuat garis bawah pada sebuah teks. Misalnya saya kembalikan aja ini ya, nggak usah diaktifkan lagi ini. Maka saya akan membuat sebuah contoh. Di sini saya sudah mengetik sebuah tulisan dengan kata teks. Jadi di sini saya akan mau menggaris bawahi. Mudah saja caranya, tinggal diklik aja. Jadi otomatis akan tergaris bawahi ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita mau menulis lagi, maka kalau kita tidak menonaktifkan daripada toolbar underline ini, maka otomatis ini garis bawah ini akan selalu ada hingga kita mau mengetik sampai kapanpun. Tetapi kalau kita sudah klik, maka itu sudah tidak aktif lagi. Jadi teman-teman silahkan klik kembali ya, jadi kembali ke bentuk semula lagi. Oke, kita undo ya, kita kembali ke bentuk awalnya. Next, sekarang kita akan masuk pada di sebelah U itu ada coretan ABC, yang artinya untuk memberikan garis di tengah kalimat pada sebuah teks. Jadi di sini saya mau memblok lagi. Saya klik ini, maka tulisan teks tadi akan tergaris bawahi tengah daripada kalimat tersebut. Oke teman-teman, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman masih bersama dengan saya di channel Midarti Lambenuar. Jangan lupa juga untuk supportnya dengan cara klik like, subscribe, dan silakan aktifkan tombol loncengnya teman-teman, sehingga apapun yang saya upload video-video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan. Selanjutnya di sebelahnya ada subscribe. Nih teman-teman. Jadi di sini ini bekerja untuk membuat karakter pemangkatan di bawah ya. Ini karakternya di bawah. Jadi di sini saya mau menulis begini. Teks tulisan ya. Jadi saya mau menulis sebuah kalimat dengan tulisan teks tulisan. Jadi ini saya akan mau aktifkan subscribe-nya ya. Jadi di sini maka dia akan berubah menjadi pemangkatan, tetapi dia berada di bagian bawah. Demikian juga halnya kalau kita mau kembali ke bentuk semula, tinggal kita klik kembali. Lalu di sebelahnya ini ada superscript, yang artinya kebalikan daripada subscript tadi, yang mana superscript ini bekerja untuk membuat karakter pemangkatan di atas. Jadi kita klik, maka tulisannya berubah menjadi
di atas berada ya, seperti pangkat terlihat ya, seperti kuadrat gitu ya. Oke teman-teman, dan ini adalah change yang artinya ini adalah untuk mengubah status antara huruf kapital dengan huruf kecil pada teks yang terpilih. Oke, kita hapus semuanya. Kita akan masuk pada yang berikutnya. Tadi clipboard udah, font udah, sekarang kita masuk pada paragraf ya. Nah, yang artinya di sini paragraf ini berisi kumpulan ikon yang ada di sini untuk mengatur dan menyesuaikan paragraf pada dokumen. Jadi di sini ada yang pertama ada bullets ya, yang artinya di sini menambahkan bullet dan berbagai tanda lainnya pada teks dengan format listing. Nah, misalnya ini. Jadi penggunanya bebas ya. Jadi kalau kita mau menggunakan ini boleh. Jadi teman-teman silahkan pilih mau menggunakan bulletnya yang seperti apa ya. Boleh juga yang nonnya ya, yang artinya bisa kita tidak menggunakannya. Nah, misalnya saya pilih salah satu, jadi dia seperti angka ya. Kalau kita mau membuat sebuah petunjuk, jadi kita bisa menggunakan bullet ya. Selanjutnya teman-teman, di sebelahnya ada numbering ya. Nah, ini nih numbering, yang artinya penambahan format penomoran secara otomatis pada dokumen. Nah, misalnya saya sudah mengetik di sini ya. Selanjutnya ini, maka saya klik ya. Saya mau memberikan nomor daripada apa yang sudah saya ketik ini. Jadi saya tinggal klik aja. Jadi di sini ada banyak pilihan. Mau kita kasih angka Romawi, angka 1 sampai seterusnya, tetapi dalam bentuk biasa aja. Di sini juga angka 1 tetapi dalam kurung. Ada ABC yang dalam bentuk kapital dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bebas ya teman-teman mau milih yang mana dengan cara kita menggunakan toolbar pada paragraf yang pada ikonnya itu yaitu ikon numbering. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Kita kembali ke bentuk semula lagi. Selanjutnya di sebelahnya itu ada Nah, pada toolbar ini teman-teman ada banyak sekali ya kegunaan dan fungsi yang berbeda-beda, lebih khususnya pada paragraf tadi. Nah, selanjutnya di bagian ini ada align text left, yang artinya di sini adalah membuat teks menjadi rata kiri. Selanjutnya rata tengah, center. Selanjutnya di sebelahnya yaitu align text right, yang artinya membuat teks menjadi rata kanan. Dan yang terakhir yaitu justify. Justify yang artinya adalah membuat teks menjadi rata kanan dan kiri. Selanjutnya di sini ada line spacing. Spacing yang artinya adalah baris dan paragraf sekaligus menyesuaikan jarak antara baris pada dokumen. Lalu di sebelahnya itu ada shading ya. Shading yang artinya mengubah warna di bagian latar belakang teks. Dan yang terakhir adalah bottom border, yang artinya juga ini adalah menambahkan garis tepi ataupun border pada teks. Ya, seperti ini. Oke, next, selanjutnya kita akan masuk pada toolbar standar yaitu stylus ya, atau gaya ya. Jadi di sini artinya grup pita yang berfungsi sebagai pemformatan teks yang sudah diatur
agar dapat digunakan lebih cepat saat pengetikan waktu tanpa harus mengaturnya kembali. Oke, teman-teman, di sini teman-teman bisa memilih mana yang mau kita pilih gayanya ya. Selanjutnya yang terakhir adalah editing, yang artinya submenu yang berisi icon untuk melakukan editing pada sebuah dokumen. Jadi di situ ada find, ada replace, yang artinya find ini mencari dan menemukan kata tertentu pada dokumen. Replace yang artinya adalah bekerja untuk mencari dan mengganti kata tertentu yang kita inginkan. Selanjutnya yang bagian bawahnya yang ketiga adalah select, yang artinya untuk memilih atau memblokir objek teks pada dokumen. Oke teman-teman, itu adalah bagaimana cara kita menggunakan fungsi daripada submenu yang terdapat pada home. Selanjutnya kita masuk pada menu insert ya. Yang kedua ini digunakan untuk memasukkan ataupun menambahkan instruksi ke dalam dokumen. Menu insert ini terdiri dari page, tables, illustration, links, header and footer, text, simbol dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman sudah kita lihat ada page, pages ya. Di sini berisi daripada ikon untuk mengatur dan menyesuaikan lembar kerja. Itu fungsi daripada page ini ya. Di sini ada cover page. Nah, cover page ini berfungsi untuk memberikan sampul halaman. Selanjutnya yaitu blank page, yang artinya berfungsi untuk menyisipkan halaman kosong. Selanjutnya di sebelahnya yaitu page break, yang artinya bekerja untuk memutuskan halaman dan berlanjut pada halaman berikutnya. Oke, selanjutnya yaitu tables, yang artinya di sini bahwa untuk menyisipkan atau membuat tabel pada sebuah lembar kerja. Saya hapus saja ini dulu teman-teman ya. Oke. Selanjutnya pada sebelahnya ada illustration. Di sini berisikan mengenai daripada ribbon group yang berisi mengenai berbagai ikon yang bekerja untuk memasukkan gambar, bagan, clip art atau tabel dan lain-lain sebagainya ke dalam sebuah dokumen ataupun lembar kerja. Jadi di situ banyak teman-teman fungsinya. Apalagi Sapes ya. Di sini saya ambil salah satu contohnya Sapes. Di sini kita bebas memilih mana yang mau kita pilih untuk sebagai petunjuk-petunjuk ataupun daripada untuk menghias yang namanya dokumen yang mau kita buat ya. Oke, next kita akan masuk pada links. Nah, links ini. Nah, sebelum kita masuk pada links dulu, saya akan menjelaskan ya mengenai daripada illustration ini. Yang pertama adalah picture, yang artinya bekerja untuk menyisipkan gambar dari dalam komputer. Jadi, teman-teman kalau mau menyisipkan sebuah gambar yang sudah kita save di dalam komputer, kita tinggal kliknya dalam menu insert, submenu insert, maka di toolbar picture di situ akan muncul ya foto yang mau kita sisipkan. Kemudian sebelahnya adalah clip art, yang artinya di situ untuk menyisipkan clip art ini atau untuk menyisipkan gambar yang sudah tersedia. Artinya ada foto ataupun gambar yang sudah disediakan oleh clip art sendiri. Nah, selanjutnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai Sapes ini, yang artinya selanjutnya di sebelahnya ada smart art, yang artinya berfungsi untuk menyisipkan macam-macam objek seperti struktur organisasi, bagan dan lain-lainnya pada halaman dokumen ataupun pada lembar kerja. Nah, yang terakhir di sebelahnya itu adalah chart, yang artinya ini untuk menyisipkan grafik pada halaman dokumen.
Oke, next teman-teman, selanjutnya kita masuk pada links. Ya, yang artinya di sini adalah kumpulan ikon yang berfungsi untuk menghubungkan ke tautan ataupun URL ataupun link atau dokumen hingga objek lainnya. Di sini ada toolbar hyperlink yang artinya di sini ikon yang berfungsi untuk memasukkan link ataupun URL web tertentu ke dalam dokumen. Selanjutnya sebelahnya adalah bookmark. Artinya di sini adalah untuk menghubungkan suatu bagian dari dokumen dengan bagian lain. Selanjutnya adalah cross reference yang artinya refreshing silang. Digunakan untuk menghubungkan sebuah teks dengan suatu objek, baik itu gambar, table, dan lain-lain. Ini yang masih ada di dalam dokumen yang sama. Selanjutnya yaitu header and footer. Nah, pada toolbar ini digunakan untuk mengatur bagian header dan footer ini ada sebuah dokumen seperti menambahkan penomoran. Nah, header ini berfungsi untuk menambahkan teks atau objek pada bagian header, yaitu bagian atas pada setiap halaman di dalam dokumen. Jadi di sini ada ya, teman-teman, kita bisa lihat sendiri ya. Teman-teman bisa mencobanya. Kemudian footer yang artinya bekerja untuk menambahkan teks atau objek pada bagian footer, yaitu bagian bawah pada setiap halaman di halaman dokumen. Jadi kebalikan dari header ya, footer ini. Selanjutnya adalah page number yang artinya nomor halaman untuk memberikan penomoran pada setiap halaman dokumen ataupun lembar kerja. Next, kita masuk pada icon daripada submenu teks ya, yang mana di situ ada banyak ya. Nah, kita tahu dulu bahwa teks ini adalah membuat teks dengan berbagai efek dan bentuk. Itu fungsi ini ya. Itu untuk membuat daripada berbagai efek dan bentuk. Nah, yang pertama adalah kita masuk pada text box, yang artinya untuk membuat sebuah kotak kosong yang bisa diisi teks ke dalam dokumen. Selanjutnya yaitu quick part, yang artinya menyisipkan berbagai objek ke dalam lembar kerja Microsoft Office Word. Selanjutnya adalah sampingnya ada logo A miring tebal, dia adalah tulisannya WordArt ya, yang artinya itu menambahkan berbagai efek keren ke dalam sebuah teks. Nah, di situ teman-teman bisa mau menuliskan sebuah teks dengan berbagai efek ya, untuk terlihat lebih keren. Bisa kita warnai, bisa kita tebalkan, bisa kita perbesar dan perkecil ya. Selanjutnya di sini adalah signature line, yang artinya di sini adalah untuk menambahkan tempat membubuhkan tanda tangan. Di bawahnya ada date and time, yang artinya menambahkan tanggal ke dalam Word. Dan yang terakhir adalah objek ya. Nah, ini nih teman-teman, objek yang artinya adalah untuk menambahkan objek tertentu ke dalam dokumen. Dan yang terakhir, submenu yang terakhir adalah simbol ya, yang artinya adalah submenu yang berguna untuk menyisipkan berbagai simbol-simbol umum ya. Teman-teman, di situ ada equation dan ada juga yang kedua adalah simbol equation. Ini artinya menambahkan berbagai simbol yang umum digunakan dalam matematika keseringannya di dalam sebuah lembar kerja. Dan yang terakhir adalah simbol, artinya menambahkan berbagai bentuk simbol ke dalam lembar kerja. Nah, itu semua adalah bagian daripada submenu insert. Jadi teman-teman, hanya pada Microsoft Office Word ini kalau kita sudah mampu untuk menguasai bagaimana penggunaannya, maka otomatis ketika kita mau membuat sebuah dokumen, membuat dan mengerjakan lembar kerja yang berisikan tentang pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas di rumah, khususnya untuk anak-anak ya biasanya ya. Jadi kita bisa manfaatkan daripada
submenu yang ada pada menu-menu toolbar ini ya teman-teman ya. Selanjutnya itu menu insert. Selanjutnya itu adalah page layout ya, yang artinya di sini ini pada page layout ini digunakan untuk mengatur tata letak data kerja yang meliputi page setup, pemberi warna latar belakang pada lembar kerja, mengatur spasi antar baris, selanjutnya membuat kolom pada teks dan mengatur identitas. Nah, tata letak pada halaman ini terdiri dari themes, selanjutnya ada page setup, page border, page background, paragraph, arrange. Jadi di sini teman-teman sama halnya dengan yang tadi ya, memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, kita bahas satu persatu lagi ya, gengs ya. Kita masuk pada themes. Nah, di sini artinya adalah dipakai untuk menyesuaikan tema dan tampilan halaman lembar kerja Microsoft Office Word. Di situ ada themes. Ini berguna untuk memilih tema dokumen yang meliputi warna halaman beserta warna hurufnya. Selanjutnya colors. Nah, colors ini adalah halaman untuk mengatur warna tema halaman. Di bawahnya ada fonts yang artinya pengaturan untuk mengatur tema huruf yang akan diterapkan ke halaman. Dan yang terakhir adalah efek. Ini untuk mengatur efek tema terhadap objek yang terdapat di halaman dokumen. Selanjutnya teman-teman, menu ini pada page setup kita masuk ya. Di sebelahnya adalah page setup yang artinya memiliki fungsi untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan halaman. Ya, berarti segala apapun yang berhubungan dengan halaman akan kita cari pada page setup ini. Yang pertama adalah margins. Nah, artinya di sini adalah menyesuaikan batas pinggir dari suatu dokumen. Selanjutnya di sebelahnya ada orientation, yang artinya di sini adalah menentukan apakah dokumen akan berbentuk horizontal ataupun landscape ya. Apakah berdiri ataupun melebar dia ya. Kemudian size. Nah, size ini teman-teman artinya menyesuaikan ukuran panjang ya. Ukuran panjang dan lebar halaman dokumen. Selanjutnya adalah kolom, yang artinya menentukan jumlah teks akan dibagi menjadi beberapa kolom. Next, di atasnya ini adalah bricks, yang artinya di sini adalah gambar bentuk dan letak dari halaman ataupun kolom teks. Di bawahnya ada line numbers, yang artinya di sini adalah memberikan penomoran pada setiap baris teks. Dan yang bagian bawah adalah hyphenation, yang artinya untuk memisahkan antara kata dengan penghubung. Oke, selanjutnya di sebelah adalah page background. Ini teman-temannya. Nah, page background ini adalah kumpulan icon yang memiliki fungsi untuk mengatur aneka efek ya pada lembar kerja. Di situ ada icon-icon watermark, page color, border page. Itu ada banyak ya teman-teman ya. Yang ada 3 ya yang terdapat pada page background, yang mana watermark ini artinya memberikan watermark pada lembar kerja ya. Di sebelahnya ada page color, yaitu warna halaman untuk memilih warna lembar kerja. Selanjutnya di sampingnya ada page border, yang artinya menyediakan garis tepi pada dokumen. Sama halnya dengan
bingkai ya teman-teman ya. Selanjutnya pada paragraf. Nah, paragraf ini dipakai untuk mengatur dan menyesuaikan paragraf di lembar kerja. Jadi di situ pada paragraf ini teman-teman ada indent. Nah, ini nih indent. Ini berguna untuk menambahkan ataupun mengurangi jarak teks pada pinggir. Kemudian di sebelahnya ada spacing yang artinya untuk menentukan jarak antara paragraf dalam dokumen. Dan yang terakhir adalah menu arrange yang artinya di sini adalah pada menu ini terdapat banyak ikon yang berguna untuk mengatur tampilan format objek di lembar kerja. Yang pertama adalah ada position, yang artinya di situ adalah suatu hal untuk mengatur suatu posisi dia ya, posisi baik itu objek ataupun foto ke dalam sebuah halaman. Berikutnya adalah bring to front. Selanjutnya di sebelahnya send to back, text wrapping, align, group, rotate. Jadi teman-teman ini kegunaannya semua untuk mengatur tampilan format objek di lembar kerja. Itu adalah bagian daripada submenu page layout. Selanjutnya kita masuk pada menu reference yang artinya fungsi daripada referensi submenu-menunya ini berguna untuk memasukkan berbagai perintah. Berbagai perintah seperti menuliskan catatan kaki, menyisipkan gambar, dan membuat tanda citasi. Nah, pada tab daripada menu referensi ini kita akan melihat ada banyak isinya ya, baik itu daftar isi, kemudian catatan kaki, dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, ini table of contents, footnotes, citation and bibliography, caption, index, dan table of authorities. Jadi di sini teman-teman daftar isi ini, nah ini nih pada ini menu ini. Nah, ini membuka dan mengelola daftar isi pada dokumen. Selanjutnya adalah add text. Nah, add text ini berguna untuk mengelola paragraf terpilih dalam daftar isi yang sudah dibuat. Dan yang terakhir adalah update tabs. Update table yang artinya adalah untuk memperbaharui daftar isi yang telah dibuat. Selanjutnya kita masuk pada submenu yaitu footnotes ya, yang artinya adalah catatan kaki. Di situ ada insert footnotes yang artinya sisipkan catatan kaki. Nah, artinya adalah catatan untuk membuat catatan kaki pada bagian bawah halaman. Selanjutnya adalah insert endnote yang artinya untuk membuat catatan di akhir bab ataupun halaman. Selanjutnya next footnote yang artinya catatan kaki berikutnya. Artinya adalah untuk menyatukan catatan kaki dan catatan akhir yang telah dibuat ya. Dan yang terakhir adalah show note ya, yang artinya di sini adalah untuk menampilkan catatan kaki dan catatan akhir lokasi catatan. Nah, sekarang kita masuk pada yang sebelahnya adalah citation and bibliography ya, yang artinya adalah kutipan dan daftar pustaka. Nah, di sini ada insert citation yang artinya adalah menyisipkan kutipan langsung pada daerah yang dipilih. Di sini ada manage sources yang artinya untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang sudah disisipkan. Selanjutnya style untuk memilih bentuk daftar pustaka yang diinginkan.
Di bawahnya bibliografi ya, yang artinya daftar pustaka. Ini berfungsi untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen. Selanjutnya yang sebelahnya adalah pada submenu yaitu caption. Nah, artinya adalah keterangan. Di situ ada insert caption. Ini berguna untuk menambahkan keterangan pada ilustrasi atau gambar yang sudah ada. Di sini selanjutnya insert table of figures, yang artinya untuk menambahkan daftar isi gambar yang dimasukkan ke dalam dokumen. Di bawahnya update table, yang artinya untuk melakukan perbaikan terhadap daftar katalog gambar. Berikutnya adalah cross reference, yaitu referencing silang, untuk menggabungkan referensi teks dan objek. Selanjutnya teman-teman kita masuk pada indeks. Nah, indeks ini terdiri dari beberapa ikon lagi. Yang pertama adalah mark entry, yang artinya di sini adalah melihat untuk memasukkan baru ke dalam dokumen. Selanjutnya adalah insert index, artinya adalah untuk menyisipkan daftar kata ke dalam dokumen. Baru yang terakhir adalah update index, itu waspada untuk daftar indeks yang telah ada. Dan yang terakhir adalah table of authorities, yang artinya di sini adalah tabel otoritas. Di situ ada mark station, yang artinya tanda kutipan. Kemudian itu untuk kutipan. Kemudian di atasnya ada insert table of authorities, artinya sisipkan tabel otoritas, berarti situs untuk membuat daftar kutipan. Dan yang terakhir adalah update table, yaitu tabel perbaharui, untuk memperbaharui daftar kutipan yang telah ada. Itu adalah pada menu reference. Kemudian ini kita masuk pada my links, yang artinya di sini adalah untuk membuat penggabungan surat. Ya, biasanya ini adalah surat massal ya, mengetik teks pada amplop dan membuat label. Mailing ini terdiri dari create, start mail, merge, write and insert file, preview result, and finish ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah create, yang artinya di sini bahwa membuat. Di sini ada envelopes, yang artinya amplop, untuk membuat dan amplop ataupun surat. Kemudian labels, untuk membuat dan mencetak label. Baru yang berikutnya adalah start mail merge ya, yang artinya di sini adalah mulai gabungan surat. Mulai gabungan surat ini ada start mail merge ya. Yang pertama adalah untuk membuat surat yang biasa atau berupa email untuk dikirim ke banyak orang. Selanjutnya select recipient, yang artinya pilih penerima. Ya, ini adalah untuk membuat daftar penerima surat. Baru edit reference list, yang artinya edit daftar penerima, untuk mengubah daftar penerima surat. Selanjutnya submenu berikutnya adalah write and insert file list, yang artinya tulis dan sisipkan bidang. Nah, di sini adalah ada banyak ya, ada highlight, merge files, dan lain sebagainya. Jadi di sini teman-teman, setiap icon-icon ini memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Misalnya tadi ini highlight, merge files, ini berguna untuk memudahkan untuk mengubah dan memasukkan yang salah.
Kemudian greeting line ya, saya ambil aja salah satunya. Ini artinya untuk menambah nama sapaan. Begitu juga dengan seterusnya. Ya, yang berikutnya adalah preview result, yang artinya adalah hasil pratinjau. Ini pada hasil pratinjau ini terdiri dari preview result, find, recipient, dan lain sebagainya. Jadi di sini bagaimana kita melihat daripada pratinjau daripada sebuah dokumen, melihat kesalahan dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah finish, berarti menyelesaikan. Nah, artinya ini ada finish and merge, berarti untuk menyelesaikan dan menggabungkan surat. Ini bagaimana cara kita untuk menyelesaikan sebuah surat. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada menu review. Nah, pada menu review ini untuk mengecek kesalahan tata bahasa serta memproteksi dokumen. Nah, submenu daripada review ini itu terdiri dari proofing, comments, tracking, change, corporate, dan protect. Jadi kita akan bahas satu persatu mengenai proofing ya. Ini artinya tentang bukti. Ya, bukti. Ini adalah spelling and grammar, yang artinya ejaan dan tata bahasa. Artinya garis pemeriksaan ejaan dan tata bahasa dari teks atau paragraf dalam sebuah dokumen. Kemudian di situ ada research, itu mencari. Yang berikutnya adalah thesaurus, yang artinya adalah untuk mengecek ulang pembendaharaan kata. Selanjutnya translate, ada banyak lagi ya, translate, screen tip, set language, word count, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada komen ataupun komentar ya. Komentar di ini teman-teman ya. Ini berbicara mengenai komentar, bagaimana cara kita memberikan sebuah kritik ya. Ini new comment, berarti ada komentar baru, yaitu memasukkan komentar baru. Kemudian delete, hapus. Kemudian preview, yang sebelumnya memperlihatkan komentar sebelumnya. Baru next, memperlihatkan komentar selanjutnya. Kemudian tracing, yang artinya pelacakan. Di situ ada track change, yang artinya adalah menandai teks yang baru diubah sisinya. Kemudian balance ya, adalah artinya submar untuk menampilkan tanda finishing ataupun selesai. Dan di sini ada banyak teman-teman, ada final, showing markup, show markup, reviewing pen. Kemudian change, yaitu perubahan. Di situ pada menu perubahan ini ada accept, yang artinya untuk mengulang atau mengecek siapa yang menerima. Baru reject, untuk mengulang atau melihat data yang telah dibuang. Ada preview, sebelumnya untuk melihat ulang data yang lebih dahulu. Demikian juga di bagian bawahnya, yaitu next, untuk melanjutkan ke hal berikutnya. Kemudian kita masuk pada compare, yang artinya membandingkan. Untuk membandingkan data, ini fungsinya semua ya.
Selanjutnya adalah protect, yaitu melindungi. Semua adalah fungsi daripada menu-menu preview. Nah, berikutnya adalah kita masuk pada menu view. Nah, pada menu view ini digunakan untuk menampilkan atau mencetak dokumen pada layar, mengatur ukuran cetakannya, dan menampilkan garis bantu pada lembar kerja. Menu view ini berfungsi untuk mengatur tampilan layar dari dokumen yang kita kerjakan. Nah, ini di bawahnya ini adalah bagian-bagian daripada tool-tool yang terdapat dalam menu view. Yang pertama adalah dokumen views, show atau hide, zoom, window, dan marcos. Nah, sekarang kita masuk pada tool yaitu dokumen view, yang mana di situ ada print layout. Yang artinya di situ tuh mengubah tampilan layar pengetikan ke bentuk print preview. Selanjutnya full screen reading, berarti menampilkan dokumen dalam satu layar penuh. Berikutnya web layout, yang artinya mengubah tampilan layar dalam bentuk web view. Selanjutnya outline, yang artinya mengubah tampilan layar ke bentuk outline view. Dan yang terakhir adalah draft, yang artinya untuk menulis surat dalam bentuk draft. Berikutnya adalah tool daripada show atau hide, yang artinya di sini ada ruler. Ya, ruler ini berarti adalah garis, menampilkan dan menyembunyikan mistar ya ataupun garis. Berikutnya adalah grid line, yang artinya untuk menampilkan tanda garis pada lembar kerja dan lain sebagainya. Ada banyak lagi ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk pada zoom, yang artinya memperbesar. Nah, zoom ini menentukan ukuran tampilan lembar kerja pada sebuah layar. Ini ada 100%, artinya untuk memperbesar hasil lembar kerja ke ukuran normal, karena ukuran normalnya ini adalah 100%. Kemudian ada one page, berarti untuk membuka satu halaman. Berikutnya adalah two page, untuk membuka dua halaman. Berikutnya adalah page width, yang artinya untuk mengetahui ukuran halaman. Sebelahnya yaitu window, yang artinya di sini ada beberapa ikon lagi yang munculnya. Ada new window, berarti untuk membuka jendela baru. Berikutnya arrange all, artinya mengatur letak dan bentuk jendela dokumen yang aktif agar dapat melihat seluruh dokumen aktif dengan ukuran yang sama dalam waktu bersamaan. Ini yang di sebelahnya split. Nah, split ini berguna sekali teman-temannya. Ini membagi dokumen aktif menjadi dua bagian agar dapat melihat bagian yang berbeda dari dokumen yang sama. Ini biasanya split ini lebih cocok digunakan ketika kita mau mengisi daftar isi ya. Jadi kita membagi dua halaman lembar kerja itu. Jadi sambil kita isi daftar isinya, sambil juga kita cek-cek ke bawah halaman-halaman berikutnya. Kemudian ada view side by side, berarti untuk melihat data yang telah disembunyikan. Kemudian ada synchronous scrolling, berarti di sini untuk mengatur jarak antar baris. Baru reset window position, berarti men-set ulang posisi jendela. Dan yang terakhir adalah switch windows, berarti untuk membuat beberapa jendela. Dan yang terakhir adalah macros. Macros ini adalah untuk menjalankan Microsoft Visual Basic atau VB. Oke, itu semua adalah menu-menu daripada menu view teman-teman ya. Nah, ini Nitro Pro ini juga jarang sekali ya digunakan ya. Ini biasanya berhubungan dengan PDF ya.
Nah, oke teman-teman, itu aja dulu bagaimana cara kita menggunakan yang namanya menu-menu toolbar ya, menu-menu toolbar. Menu-menu bar ya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bagaimana tadi menu-menu bar teman-teman ya. Lalu, di sini pada bagian ujung ini ada pengatur jendela ya. Pengatur jendela. Nah, pada menu pengatur jendela ini ada terdiri dari 3 ya. Ada minimize. Nah, ini minimize yang artinya tombol untuk meminimalkan jendela, yang artinya memperkecil jendela. Kemudian di sebelahnya itu ada maximize, adalah tombol untuk memaksimalkan jendela, memperbesar jendela ya ke bentuk semula. Dan yang terakhir adalah close ya, tanda merah ini yang artinya adalah nih ya, yang merah ini itu berguna untuk menutup daripada jendela. Oke, nah sekarang tadi kita sudah bahas bagaimana ini paragraf ya, bagian-bagiannya itu semua. Setiap item daripada menu-menu itu misalnya ada tool, salah satunya adalah paragraf. Nah, di sebelahnya itu ada lagi kotak dialognya, jadi bebas lagi. Ada ya ikon baru yang muncul lagi ketika kita mau mengklik tanda panah berikutnya itu. Artinya adalah kumpulan perintah kotak dialog yang telah disimpan. Mana lagi teman-temannya? Nah, ini sini lagi nih. View ruler ini berbicara mengenai daripada garis. Berarti menu untuk mengatur tampilan daripada garis ya. Selanjutnya teman-teman, ini ruler tadi ya, ini berhubungan dengan view ruler. Baru di bawahnya status bar. Nah, pada status bar ini berguna untuk menu yang menampilkan status kita di lembar kerja, misalnya nomor halaman, jumlah kata, dan lain-lain. Berikutnya di situ ada bagian ini bawah mengatur tampilan halaman kerja, berarti menu untuk mengatur tampilan kerja seperti print layout, full screen reading, web layout, outline, dan draft. Berikutnya di sebelahnya ada zoom in sampai out ya. Berarti untuk melakukan yang namanya perbesar tampilan ataupun memperkecil. Kalau dia zoom memperbesar, kalau dia zoom in memperbesar, zoom out memperkecil ya. Nah, ini lembaran yang putih ini disebut dengan lembar kerja Microsoft Word. Mana lagi ya? Nah, ini teman-teman, ini yang hitam ini adalah kursor ya, namanya ini adalah kursor. Nah, ini roller. Roller artinya ketika kita mau mengklik, menggeser ya. Ketika kita sudah mengisi daripada lembar kerja, maka kita bisa menggeser ke atas, ke bawah. Tinggal kita tarik-tarik aja. Oke teman-teman, itu saja dulu pengenalan dari saya mengenai bagaimana apa saja menu-menu yang terdapat pada Microsoft Office Word serta apa saja fungsi dan kegunaan daripada masing-masing menu-menu tersebut. Semoga teman-teman bisa mendukung channel ini ya, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat tutorial-tutorial berikutnya. Oke, terima kasih.